tidak ada libur ya, makanya Sabtu ini dan Sabtu depan tetap masuk. Mungkin jamnya saya beritahukan maju atau agak mundur. Karena insya Allah kan Lebaran juga tanggal 10 semua ya, tidak ada perubahan. Ya, kemarin kita sudah bahas terkait dengan pergerakan ya. Nah, kita akan lanjutkan juga hari ini tentang hal tersebut ya. Nanti juga maaf jam 9 harus saya akhiri karena ada kegiatan pelatihan lain. Kalau ada sesuatu mungkin kita panjangkan di pertemuan berikutnya kalau ini belum selesai. Terus sebelumnya akan saya umumkan dulu presensi kemarin itu sudah saya kirim, nanti bentuknya karena otomatis terekam Zoom ya. Jadi adik-adik semua itu akan terekam NIM, nama, dan durasinya ya, seperti ini ya. Bisa dilihat di layar saya ya. Jadi mohon di rename ya. Join live duration time-nya menentukan adik-adik presensi itu durasinya berapa lama ya, bukan saya ya. Saya hanya menyebarkan rekap apa 38 plus 67 ini kan udah 100 menit lebih ya, berarti sudah masuk presensi, tapi yang hanya 51 menit ini apa namanya ikut presensi atau enggak ini bukan saya nentukan, nanti prodi aja nentukan ya. Jadi meskipun keluar masuk tetap apa namanya presensinya terhitung juga ya, 90 plus 17 ya. Dan juga presensi yang lain itu selain tab ini saya juga diminta untuk men-screenshot ya. Jadi saya screenshot juga kegiatan ini ya, jadi di akhir nanti tolong adik-adik yang kedua adalah screenshot ini tolong diaktifkan kameranya sekitar di jam 9 ya, karena kita akhiri pukul 9. Oke, itu aja sebagai awalan sedikit. Ini kita teruskan materi yang kemarin. Yang PowerPoint-nya sudah tampak? Sudah, Dok. Pak. Ya. Baik, ini cuma 20 slide, mudah-mudahan bisa tidak terlalu panjang waktu yang kita gunakan. Jadi untuk kendali pergerakan tubuh, ya bagian kedua ya, ini kita pelajari juga di anatomi dan fisiologi ya. Sekali lagi tujuannya adik-adik menjadi seorang bioteknologi itu setidaknya ketika mengoperasionalkan suatu alat, ikut dalam penelitian suatu alat atau menciptakan suatu alat, itu sudah memahami fungsi manusia ya. Karena kebanyakan bioteknologi kan hubungannya untuk membuat meningkatkan kesejahteraan manusia, teknologi yang diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Nah, kalau terkait dengan nanti untuk apa namanya lingkungan dan lain sebagainya itu pilihan. Tapi untuk mata kuliah ini wajib. Tujuannya untuk kuliah kali ini mengetahui bagaimana mempertahankan postur gerak. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam keseimbangan tubuh dan proses berjalan. Nah, ini basic juga ya. Minimal adik-adik di sini mengetahui ya bahwasanya suatu pergerakan itu membutuhkan keseimbangan. Nah, kemarin sudah sedikit kita bahas ya terkait dengan apa namanya lokal ya, mid sama ya. Nah, jadi ketika kita berada dalam satu posisi ya, itu dinamakan postur ya. Nah, tentu saja kita membahas yang normal-normal dulu di sini ya. Kemudian postur sendiri yang sebenarnya dalam suatu mekanisme kerja yang spesifik, ya, sehingga orang itu dapat mengambil sikap yang stabil dan seimbang, menggunakan cara yang seefisien mungkin, ya, supaya apa yang dihendaki posisinya bisa seimbang, ya.
Nah, kita tahu banyak kegerakan yang dibutuhkan dalam tubuh kita ya. Yang paling signifikan bisa kita gambarkan ya olahraga mungkin ya. Tapi kalau yang paling sederhana yang kita lakukan sehari-hari itu dari duduk, berdiri, berjalan, berlari, nah itu. Tapi ketika tidak ada suatu pergerakan ya, kita itu akan menyangga tubuh. Nah, fungsi dari atau peran yang digunakan untuk menyangga tubuh susunannya adalah tulang dan yang menggerakkannya itu adalah otot. Mungkin yang dari IPA sudah tahu ya, tapi yang tidak dari IPA, basic kembali lagi mungkin di SMP juga sudah diajarkan bagi yang ada materi biologi manusianya. Jadi tulang itu untuk menjaga tubuh, kalau apa namanya gerakan itu otot ya, sehingga siapakah yang bisa melawan gerakan gravitasi atau melakukan perubahan postur ya otot itu sendiri. Nah, yang mengendalikan siapa? Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya, kalau misalnya ada suatu keinginan berarti dikendalikan oleh yang highest atau A ya. Kemudian kalau misalnya apa namanya suatu refleks maka ada mekanisme refleks sendiri ya. Kemudian ini yang refleks kita bahas sedikit ya. Kita bahas lagi yang kemarin ya, ada peregangan dan penarikan. Jadi dalam satu kendali postur tubuh itu ada biar kita bertahan, ada apa namanya untuk mengendalikannya ya. Nah, seringkali untuk menahan postur ini tidak kita sadar, maka biasanya menggunakan gerakan refleks. Misalnya semakin tinggi tubuh, maka semakin besar bobot yang ditopang oleh suatu tulang dan otot. Ya. Jadi orang yang besar, orang yang tinggi ya, nah itu biasanya sudah terlatih. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya tidak tinggi tapi gemuk ya, nah, maka otot-otot yang ada di sana akan menjadi lebih lelah ya. Karena yang ditopang itu bukan ototnya saja, bukan tulangnya yang untuk membantu menopang, tapi lemak-lemaknya itu menjadi bebannya. Sekedar intermezzo aja. Jadi beban yang tinggi meningkatkan risiko cedera pada bagian tubuh ya. Karena kita didesain berjalan menggunakan dua kaki ya, dan paling banyak 80% aktivitasnya normalnya itu gerakannya dengan kaki dan posturnya dipertahankan dengan kaki, ya, maka risiko cedera itu bagian kaki dan sendi-sendi yang ada di sana, baik itu lutut dan juga mungkin daerah-daerah di ankle ya, seperti itu. Maka cedera-cedera itu paling sering ya. Kalau orang tua ya di lutut ya karena berkali-kali ya. Kalau pada atlet mungkin salah satunya ankle. Dan juga otot-ototnya mungkin ya terjadi robekan di otot dan lain sebagainya. Itu terkait dengan postur ya. Nah, apa sih yang mempengaruhi postur itu sendiri ya? Ada orang yang posturnya tegak, ya. Ada orang yang posturnya kifosis, lordosis. Ya. Jadi pada orang normal itu sebenarnya gini ya, lurus gini, seperti gambar A. Namun demikian memang bagian serviks atau bagian leher itu memang sedikit lordosis ya. Apa namanya? Sedikit saja ya. Kemudian bagian punggung itu ada kurva kifosis sedikit ya, kemudian sedikit lordosis lagi. Tapi di orang-orang yang tua atau misalnya postur tubuhnya itu sudah nggak baik karena suatu kondisi usia, ya, kondisi penyakit tertentu ya, atau faktor dari kerjaan yang terus-menerus. Nah ini bisa membuat tekanan ya, membuat tekanan hingga dia itu misalnya nih pada usia mudanya dia seperti ini, usia tuanya dia akan mengalami pemendekan ya. Kenapa dia memendek ya? Ya tubuhnya nggak susut deh, cuman karena posturnya itu mengalami orang tua kan apa namanya kifosis ya. Nah terjadi kifosis dan sini sedikit lordosisnya juga bertambah ya. Tapi secara tampakan orang tua itu memang dikatakan kifosis ya. Nah kalau misalnya istilahnya susah dihafalkan ya.
kifosis ya, kifotik kalau istilah anunya. Aslinya, tapi di serapan jadi kifosis. Kifosis itu ya susah ngafalnya aki-aki ya, aki-aki berarti hanya bungkuk gitu ya. Jadi kifosis itu pada orang tua. Kalau lordosis ya, lordosis itu orangnya itu tegak ya, seperti raja. Ya. Kemudian kembali ke sini ya. Jadi faktor yang mengenai postur tubuh itu pertama itu gravitasi. Nah, gravitasi itu tentunya ya, ditemukan Newton ya, itu mempengaruhi postur tubuh ya. Kalau misalnya kita normal gini ya, jalannya tegak aja bisa ya. Begitu. Tapi di suatu tempat yang mungkin gravitasinya atau isi gravitasi mungkin kemiringannya aja ya, kelandaiannya itu lebih kan, otomatis gravitasinya kan tersedot ke arah belakang ya. Kalau kita mendaki itu ya, mesti cenderung kita akan membungkukkan tubuh. Kemudian kondisi fisik tubuh seperti yang digambarkan tadi, fleksibilitas tubuh ya pada orang-orang tertentu terkena penyakit itu, kemudian kekuatan otot ya. Pada orang-orang tua juga berubah. Jadi ini faktor mekanik yang mempengaruhi faktor tubuh. Kemudian faktor anatomi ya. Faktor anatomi biasanya terkait dengan penyakit dan juga usia ya. Integritas sistem muskuloskeletal. Jadi integritas itu maksudnya bagaimana kerja antara sistem muskulo itu otot dan juga skeletal tulang ya. Ya, bagaimana kerja kesinambungan antara sistem tulang dan otot. Yang kedua kendali saraf. Dan yang ketiga kesadaran visual dan kinestetik. Nah, ini kita akan bahas di kali ini juga ya, yang khusus di visual dan kinestetik itu penglihatan, kinestetik itu gerakan. Nah, ini istilah-istilah barunya saya kenalkan bertahap juga. Kemudian aktivitas sehari-hari, ya ada orang yang mungkin sering sekali bawa tas selempangan yang berat ya, hanya di satu sisi ya. Nanti akan terpengaruh postur tubuhnya ya. Saya punya teman itu seorang basis ya, pemain bass dulu ya. Nah, selain itu juga dia juga bawa tasnya suka diselempang ya. Jadi memang dalam jangka waktu yang lama, usianya waktu itu SMP ya, SMP SD itu kan tasnya diselempang terus. Jadi SMA itu jalannya itu memang miring sedikit ke kanan ya postur tubuhnya ya, karena aktivitas tubuh sehari-harinya dia condong untuk terbebani satu sisi ya. Makanya kalau di luar negeri itu anak-anak itu tasnya itu tas koper ya, yang digeret itu ya, bukan tas gendong ya. Kalau di Indonesia kan tas gendong. Dan bukunya makanya mungkin dulu orang Indonesia itu pendek-pendek ya, nutrisinya kurang, tasnya digendong berat-berat lagi bukunya. Tapi kan sekarang udah enggak ya, sekarang sudah dikemas dalam gadget biasanya. Bahkan buku itu jarang yang bawa. Kemudian tradisi ya, bagaimana orang itu ada suatu tradisi tertentu ya, misalnya lehernya dikasih, pernah ya di suatu negara suku tertentu ya, lehernya itu dikasih cincin-cincin itu ya. Nah, pernah lihat ya, sehingga lehernya panjang. Nah, itu juga bisa di apa namanya dilatih di awal itu bisa ya. Atau tangannya sengaja untuk suku tertentu itu ya dikasih beban sehingga lebih panjang. Kemudian faktor biologi. Fisiologi itu keadaan normal suatu tubuh ya. Nah, ini juga mempengaruhi dari suatu postur. Nah, harapannya orang pada umumnya tidak bisa dikendalikan dengan baik ya. Faktor-faktor yang berlawanan dengan postur tubuh yang fisiologi ini. Nah, ini postur yang fisiologis ya, postur yang benar ya, yang seharusnya pada manusia umumnya. Ini beberapa postur lain ya, baik itu disengaja maupun karena kebiasaan, penyakit, lingkungan, atau suatu tradisi. Kalau dari samping, ini bagian gambar yang atas. Ada postur yang normal, yang agak membungkuk tapi melihat ke atas pada sebagian orang tua ya. Ini pada kebanyakan orang tua ya.
apa namanya, pinggulnya rata ya, tapi dia membungkuk sedikit orangnya. Kemudian slumping postur militer ini disengajakan biasanya ya. Kemudian rundet ya pada orang-orang apa namanya tidak terbiasa jalan tegak itu males itu biasanya ada di front shoulder. Ini kalau dari tulang belakang, nah kita harus melihat posisi. Kalau ini kan dari samping ya, memang normalnya sedikit ini tadi ya sedikit lordosis, ini kifosis, lordosis sedikit. Nah, tidak lurus ini, kalau lurus ini biasanya sudah terlatih di militer atau baris berbaris ya. Kalau yang bagi pernah ikut baris berbaris kan tegak banget. Kemudian yang kalau dari tulang belakang ini bisa diperhatikan, nah, makanya kalau dokter atau fisioterapis atau yang bagian mendukung dari itu melihat ya apakah postur jalannya itu normal, postur berdirinya itu normal dari belakang dan samping. Ya, belakang ini lurus ini untuk, nah ini yang saya ceritakan tadi ya, misalnya ada terbiasa untuk menahan beban sebelah pakai tas lempang bisa jadi high shoulder ya, salah satu bahu itu lebih tinggi ya. Kalau ini pinggulnya ya, pinggulnya salah satu pinggul lebih tinggi ini saya belum belum pernah ke yang terlalu nyata ini ya. Nah, mungkin terbiasa untuk menggendong di arah pinggang ya, bisa jadi hanya di bahu. Ini head tilt ya. Jadi apa namanya di bagian daerah leher ya. Nah, itu mengalami sedikit dari skoliosis ya. Oh ya kalau di belakang bengkok itu namanya skoliosis. Ya, kalau dari samping bungkuk atau tegak. Kalau bungkuk tadi kifosis, kalau terlalu tegak itu lordosis. Yang ini apa namanya benar-benar kelihatan skoliosis parah ya, severe scoliosis. Jadi kadang pada penyakit tertentu ya, nah ini memang terdapat atau bawaan itu ya ada severe scoliosis, scoliosis yang berat, tulangnya membengkok ke arah samping. Nah, tadi terkait postur ya. Kemudian masuk bagaimana kita mengetahui atau keseimbangan tubuh dan mempertahankannya ya. Jadi kembali ke definisi dulu di awal. Kalau misalnya keseimbangan itu adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika ditempatkan pada berbagai posisi. Ya, ini jangan dibayangkan hanya kondisi ekstrim ini ya, angkat satu kaki kemudian bu ya. Nah, tapi bahkan kita apa namanya perubahan posisi ya itu juga untuk mempertahankan satu keseimbangan. Berdiri tegak, pejamkan mata itu juga untuk mempertahankan keseimbangan juga ya. Nah, tapi ini terutama untuk mempertahankan ketika saat posisi tegak. Faktor ya. Jadi manusia itu atau kita mampu untuk mengontrol ya, mengontrol pusat massa tubuhnya itu terhadap bidang tumpunya. Jadi kita tergantung mau bertumbuh pada mana nanti pusat massa tubuhnya akan difokuskan ke sana ya. Oleh siapa ya? Bisa gerakan refleks tapi biasanya otak ya. Biasanya otak juga. Nah, makanya apa namanya kalau secara ini kan ini ilustrasi aja ya. Jadi, titik tarik gravitasi kan jelas selalu ke tengah ya, makanya manusia itu berusaha memposturkan pada titik tumpu tertentu ya sehingga bisa ya. Kalau nggak mampu seperti ini ya akhirnya jatuh ya. Nah, otomatis jatuh. Kan maksimal kita kalau bisa miring itu jinjit ya, jinjit. Jadi postur tegak dan keseimbangan. Mengacu untuk menjaga stabilitas tubuh, untuk melawan gravitasi atau pergerakan segmen tubuh yang berbeda. Titik berat harus berada di base support yang disediakan kaki ya. Kalau misalnya fokusnya ke kaki. Tapi kalau misalnya untuk gerakan tertentu ya, misalnya senam ataupun bela diri, nah itu kan agak berbeda ya.
tadinya disediakan oleh kaki, namun diarahkan ke yang lain. Saat bergeser dari base support, maka tubuh akan jatuh, sehingga kaki akan bergerak untuk merubah base of supportnya itu, atau titik tumpunya. Jadi ada refleks postural ya. Kalau misalnya tidak kita sadari, tidak ada highest apa namanya sistem ya, maka refleks postural. Kemarin sudah banyak kita contohkan ketika berjalan ya. Kalau tegak kan di sini ya, berjalan tegak ya masih di sini. Ketika orang kakinya berat, postur tubuhnya sudah apa namanya sangat kifosis gini ya. Nah, maka dibantu oleh alat bantu ya. Sehingga center of gravity-nya nanti akan berada di bukan di tengah kaki ya. Nah, karena ini kan sudah sakit ya. Sudah sakit biasanya pinggulnya. Jalan sakit sehingga dia akan memindahkan center of gravity-nya di bagian pundak. Paling berat di pundak dan lengan ya. Pada orang-orang sakit pinggul kan pakainya makanya alat bantu ya, sehingga pindahan bebannya akan berubah seperti itu. Ketika orang berdiri dua kaki ya, center of gravity-nya akan di tengah. Satu kaki maka akan otomatis berpindah ke salah satu sisi. Ini kan kita tidak perlu pikir ya, sudah diciptakan Allah ya untuk demikian rupa ya, kita secara refleks ya memindahkan posisi gravitasi. Termasuk ini mungkin ketika kita melangkahkan kakinya, ini akan sedikit berubah juga ya, supaya mudah untuk menumpukan kaki ke arah yang lain. Nah, siapa yang bisa mengaruhi ya? Tadi kan kita sudah bahas ya, ada komponen visual. Visual itu penglihatan, kemudian komponen vestibular. Juga bagian-bagian dari reseptor sendi, otot, dan indera sentuhan. Kemarin sudah kita bahas yang reseptor lokalnya tadi, ya. Nah, di sana itu juga ada reseptor keseimbangan ya. Nah, terkait keseimbangan yang dipengaruhi oleh penglihatan dan vestibular. Vestibular itu saraf keseimbangan yang ada di telinga bagian dalam ya. Kalau misalnya adik-adik pernah belajar di SMP atau SMP IPA itu ya, di sana itu ada rumah siput ya, di bagian atau koklea ya. Di sana ada sistem vestibularis. Ya. Jadi makanya kalau orang misalnya ada masalah keseimbangan itu selain yang diperiksa bagian saraf pusat, kemudian otot-otot dan sendinya, itu juga ditanyain ya, bagaimana penglihatannya, ya, apakah minusnya tinggi, kacamatanya kiri kanan beda, dan lain sebagainya, apakah punya silindris ya. Kemudian vestibular itu tanyanya mungkin apakah ada telinga berdenging dan lain sebagainya, masalah di telinga. Nah ini karena dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh penglihatan dan juga vestibular yang ada di telinga. Kemudian otak itu mempunyai beberapa model internal untuk geometri tubuh, visi, pijakan, dan orientasi. Tadi kan sudah kita tekankan juga pemeriksanya juga termasuk di saraf pusat karena ini kan sulit, maksudnya membutuhkan biaya yang mahal, biasanya yang lain dulu ya. Kalau ini nggak ada masalah, ya kemungkinan ada di masalahnya di sistem saraf pusat otak ya. Kalau ada masalah postur tegak dan keseimbangan. Oh, reseptor apa sendi otot indera sentuhannya normal ya, nggak ada masalah selama ini. Telinga nggak ada masalah atau denging, ya, kelihatannya normal. Nah, tapi dia ada riwayat terbentur kepalanya. Nah, kepalanya di otak atau riwayat stroke gitu ya. Tapi masalahnya di otak. Kemudian model internal berperan sebagai kerangka acuan untuk persepsi tubuh, kemudian kontribusi pada stabilitas melalui kontrol motor. Semoga mudah-mudahan bisa ditangkap ya, meskipun agak cepat sedikit kali ini. Jadi intinya postur dan keseimbangan itu bisa adik-adik resume sendiri nanti di slide yang berjumlah 22 ini mungkin hanya jadi 4 atau 5 slide ya, yang bisa adik-adik pahami, tapi tentunya kita kasih pengantar secara bertahap
faktor-faktor yang mempengaruhi postur dan keseimbangan. Inti dari beberapa slide awal itu hanya antar aja. Nah, kita masuk ke sedikit yang lebih fokus ya, fokus ke teknisnya ya, ke teknisnya. Jadi periferal itu tepi ya, lawannya sentral ya. Sentral itu pusat, perifer itu tepi kalau bahasa Latinnya, bahasa medisnya juga perifer. Jadi orang-orang di perifer, orang-orang di daerah tepi. Perifer, ingat ya, perifer itu tepi. Nervus itu kemarin saraf, sistem saraf tepi. Bagaimana pengaruh dari sistem saraf tepi ya terhadap keseimbangan ya. Nah, di sini subjek yang kehilangan input penglihatan atau komponen vestibular kan dipengaruhi oleh penglihatan dan juga telinga tadi ya. Jadi ketika manusia itu tidak punya penglihatan atau masalah di telinga, apakah berarti dia nggak bisa jalan untuk tegak dan lurus ya? Seperti misalnya ayam kalau lehernya digips, pernah lihat lucu-lucuan ya, kalau ayam sebenarnya nggak baik ya menyiksa hewan. Kalau ayam dikasih penambat di lehernya ya, kalau ayam kan keseimbangannya di leher ya, jadi dia nggak bisa itu jalan jatuh terus ya. Tapi manusia Allah menciptakan berbeda ya, meskipun banyak faktor keseimbangan yang bisa mengaruhi, tapi kalau misalnya seorang tidak mempunyai penglihatan atau tidak ada pendengaran, itu masih bisa mempertahankan keseimbangan dengan baik. Ya, apakah orang buta itu kemudian jalannya ngeliat-ngeliat? Enggak, tetap tegak selama dia berlatih. Ya. Apakah orang tuli terus nggak bisa jalan? Enggak ya. Jadi jika ada seorang manusia merasakan input di bagian tepi ya, propriosepsinya tadi ya, vestibular maupun penglihatan. Ya. Seperti pada kasus ini salah satu penyakit ya. Neuropati fibersensori. Neuropati itu berarti sarafnya sudah tidak bisa merasakan lagi ya, neuropati. Saraf sensorik ya, bagian besarnya itu sudah tidak bisa mengalami lagi ya bagian sensornya ya, maka memang akan sangat mempengaruhi postur dan keseimbangan. Jadi ini ya, misalnya di bagian secara ilustrasi ya, secara ilustrasi aja ya. Motorik kan hanya ada mielin ya, di sini muscle control ya. Di sini memang pengaruhnya paling besar, makanya orang kehilangan penglihatan dan pendengaran itu masih nggak masalah ya, karena di motoriknya masih bekerja. Nah, namun demikian kalau misalnya ada di bagian sensori ya, bagian besar ya, seperti touch, position, dan perception ini ya, vibration. Nah, ini berpengaruhnya terhadap besar ya, bagian pabeta ini ya. Nah, tapi kalau misalnya di bagian lain ya, bagian penglihatan dan darah masih bisa dikompensasi. Kalau bagian sensorisnya itu seringkali memang mengalami masalah terhadap postur. Juga yang di bagian otonom ya. Ini kecil ya pengaruhnya ya kalau bagian otonom ya. Seperti yang mengatur tekanan dada, saraf-saraf yang mengatur sensoris, mengatur detak jantung dan lain sebagainya ya. GIT, GUT itu pencernaan. Yang paling berpengaruh itu yang bagian muscle control, juga persarafan sensori, bagian persepsi ya, sentuhan, vibrasi, dan persepsi di sini. Jadi yang saraf tepi yang paling berpengaruh apa ya? Motorik, sensorik yang mengalami
apa yang memiliki mielinisasi kesarafannya di sana. Sas itu ya serubung ya Pak pada saraf. Nah, bagaimana keseimbangan interaksinya ya? Ini saya akan mengajarkan sedikit cara membacanya biar nanti kalau misalnya mengevaluasi atau membaca lagi bisa dilihat bagi yang nyimak tentunya. Bagi yang tidak menyimak ya mudah-mudahan dikasih petunjuk lewat jalan yang lain. Ya, oke, bagi yang menyimak ya ini ya. Jadi di sini ada badak gan, kemudian ada penjelasan di sebelah kiri. Ya. Jadi kita baca dulu yang sebelah kiri ya. Keseimbangan merupakan interaksi yang kompleks dari interaksi vestibular ya, tadi di telinga, visual pada penglihatan dan somatosensorik. Ya, sensorik di bagian-bagian tubuh-tubuh kita ini ya, di kulit, otot, sendi ya, termasuk proprioseptor. Proprioseptor itu untuk reseptor atau sensor reseptor untuk bagian keseimbangan dan muskuloskeletal sendi dan otot yang dimodifikasi atau diatur otak dalam kontrol motorik sensorik basal ganglia cerebellum area asosiasi sebagai respon terhadap perubahan internal dan eksternal ya maksudnya gimana kalau otak itu ya otak itu posisinya di sini deh. Talamus ini ya cerebellum ya. Ini kita sudah bahas ya, cerebellum ya, talamus ya. Di sana ada inti-inti ya, inti merah ya, dan lain sebagainya ya. Ya nanti bisa mempengaruhi dari pergerakan. Nanti kita bahas yang ini. Kemudian dipengaruhi juga oleh usia, motivasi, kognisi lingkungan, kelelahan, dan obat serta pengalaman tertentu. Ini pengalaman ya. Ini di bagian otaknya. Prefrontal cortex. Ya, ada premotor cortex, reticular formation, primary cortex motor. Ini bagian-bagian otak yang mengkoordinasikan suatu gerakan dan keseimbangan. Paling kanan ini misalnya ada sensornya. Yang kanan atas. Retina itu ya mata, koklea itu telinga tadi ya, rumah siput tadi ya. Telinga, kemudian somatosensori itu bagian yang ada di badan ya. Tulang, otot, ya, jaringan lunak. Nah, ketiga-tiganya ini akan mempengaruhi pergerakan ya, pergerakan dan keseimbangan tiga ini ya. Akhirnya mana ke movement sama mana tadi keseimbangan mana? Nah, nanti dulu movement ya, mungkin ada di situ. Jadi ketika ada suatu penerimaan dari mata, telinga, dan juga badan ya, itu masing-masing akan masuk ke bagian korteksnya ya, jalur jalur penglihatan, jalur pendengaran dan juga jalur tubuh ya, sensor tubuh. Nah, ketiga dari penerimaan tadi, dari penerusan penerimaan tadi akan digabungkan ya, akan digabungkan di bagian sensory cortex association. Jadi bagian korteks yang berhubungan dengan sensori. Kemudian untuk yang bagian somatosensori ini langsung diteruskan, bisa langsung diteruskan ke primer motor cortex. Ya, makanya ada gerakan refleks di sini ya, yang dipengaruhi oleh somatosensori. Ya. Nah, impuls-impuls atau rangsang yang diteruskan dari gabungan ketiga tadi akan dilanjutkan ke dua aspek ya, ke supplementary motor cortex ya, nanti juga ke primary motor cortex,
atau ke premotor cortex dulu ya. Kemudian bedanya apa ya? Kalau premotor cortex itu akan berkaitan dengan kontrol postur ya. Ya, kan kita membahas pergerakan dan postur. Premotor cortex ini kaitannya dengan kontrol postur. Ya. Jadi ini postur ya. Postur ini akan dipengaruhi ketiga hal ini ya. Selain itu juga apa? Dari memori, dari memori kerja. Ya, kalau yang tiga aspek tadi dari fokus ya, apa yang dilakukan tindakan yang ada di hadapan saat itu. Nah, selain apa yang dihadapi saat itu juga berkaitan dengan memori tadi ya. Nah, memori ini akan mempengaruhi juga ke apa? Ke keseimbangan dan juga nantinya ke pergerakan. Nah, tapi sebelum ke pergerakan itu dulu di bagian talamus. Nah, talamus itu suatu bagian di otak ya. Jadi tidak langsung sebenarnya ya. Pergerakannya ya dari primer motor cortex itu akan diteruskan dulu ke bagian talamus. Nah, demikian ini akan bisa mempengaruhi juga bagian kontrol postur ya, karena ini suatu kesatuan ya, postur movement ya. Jadi kita membutuhkan postur untuk bergerak ya, yang seimbang ya. Ini ketika terjadi pergerakan ya, itu akan mempengaruhi namanya inferior olivary complex di bagian apa namanya? Tubuh ya. Bagian tubuh yang dipengaruhi apa ya? Yang dipengaruhi cerebrum ya, bagian otak yang lain ya. Thalamus, cerebrum itu bagian-bagian yang berbeda dari otak. Nah, si cerebrum ini yang nanti berkoordinasi akan mempengaruhi reticular formation dan mengontrol tubuh. Juga mempengaruhi lagi gerakan untuk berikutnya ya. Gerakan berikutnya. Baik itu melalui retnukleus ya ataupun apa namanya kembali ke talamus. Nah, jadi itulah suatu proses pergerakan dan keseimbangan mulai dari sensori, baik itu dari penglihatan visual retina tadi, pendengaran vestibular atau kokea, atau somatisensori yang ada di bagian sensor tubuh. Juga memori ya, yang dijelaskan sebelah kiri. Nah, nanti bisa aja pertanyaannya ya, apa saja yang mempengaruhi secara langsung postur tubuh. Nah, itu ya. Nah, adik-adik bisa menjawab ya dari mulai sensori retina koklear dan somatosensori, kemudian diteruskan di masing-masing korteksnya. Ada fokus attention di sensori association cortex, kemudian bekerja sama yang ada di memori di prefrontal cortex, masuk ke premotor cortex, diolah, kemudian di badan bagian reticular information mengatur dari kontrol postur. Ya, secara sederhana seperti itu, secara badan seperti ini. Jadi traktus piramidal yang berada di bagian badan lain ya, ada di lateral, ventral dan juga vertebropulbar ya. Oke, mudah-mudahan bingung ya, sehingga bisa ada motivasi membaca lagi ya. Jadi itu sedikit yang saya sampaikan terkait dengan bagian ini ya. Jadi arah panah adalah arahnya yang arah jalan selanjutnya ya dari rangsangan ini menuju bagian mana. Yang dipengaruhi dua ini, postur atau movement. Jadi bisa bikin bagian diri yang lebih sederhana, silahkan mau dipisah-pisah. Next. Ya, bagaimana sistem visual atau penglihatan bisa mempengaruhi dari faktor keseimbangan tubuh ya. Baru tahu nih dok,
ternyata keseimbangan seseorang itu awalnya juga dari penglihatan ya. Gitu. Jadi penglihatan itu bukan hanya untuk jendela dunia ya, untuk merasakan sensori dari apa cahaya atau pantulan-pantulan cahaya ke suatu benda enggak, tapi juga apa namanya keseimbangan ternyata. Ya. Baik itu gerakan statik atau dinamik, baik itu berdiri maupun berjalan. Ya, selain memberikan informasi tentang lingkungan, ya, pertama tentu saja informasi tentang lingkungan, sehingga ada memori terpengaruhi tadi ya, kemudian apa highest level dan juga refleks itu terpengaruh ya dengan kondisi sensori yang lain di telinga dan badan. Nah, ini peran utamanya ini ya dari mata ini kita bisa mengidentifikasi ya itu seberapa jauh jaraknya, bagaimana kondisi lingkungannya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika cahaya yang berasal dari objek pada jarak sudut pandang, ini kan muncul ya, jadi kita bisa menganalisis. Dan yang terakhir adalah ada perubahan bidang pada lingkungan aktivitas. Nah ini mata juga akan menyesuaikan ya. Seimbang dalam kondisi silindris ya. Silindris itu kan nggak bisa bedain, maksudnya penglihatannya itu untuk garis lurus itu seolah-olah melengkung ya. Nah ini terpengaruh ke keseimbangan ya. Atau juga orang yang sering mungkin yang nggak terbiasa bekerja di depan cahaya yang terang sekali ya seperti layar monitor dan lain sebagainya, ini ya lama kelamaan ya keseimbangannya itu akan bermasalah. Nah itu ya terkait dengan mata ya. Jadi orang yang harusnya pakai kacamata nggak pakai kacamata ya akan mengalami pusing ya, keseimbangannya terganggu. Ya. Orang buta bisa ya karena tadi dia sudah memang udah ditutup ini ya, mengandalkan yang lain aja. Jadi ini bagian mata ya, cahaya masuk, pantulan cahaya dari benda diteruskan ya melalui kornea, lensa, celah pupil suri atau lensa, kemudian masuk ke dijatuhkan ke titik fokus yang ada di retina ya. Nah di retina itu ya yang merupakan apa tadi ini merupakan visual cortex dari sensori yang akan diolah di premotor cortex untuk keseimbangan atau supplementary motor cortex untuk nantinya pergerakan diolah di thalamus dulu. Kemudian yang somatosensori ya somatosensori itu berarti ada di otak ya, di otak bagian sini ya, yang memiliki sensor di bagian-bagian tubuh ya, tepi-tepi tubuh. Nah, terdiri dari taktil ya. Taktil itu rangsangan sentuhan ya. Kemudian proprioseptif ya, posisi ya, serta persepsi dan kognitif. Informasi dari propriosepsi disalurkan ke otak ya. Jadi kita merasakan tubuh itu merasakan posisinya sedang dalam keadaan apa. Nah, ini disalurkan ke otak melalui kolumna dorsalis ya, dari medula spinalis ya, dari susun tulang belakang ya, masuknya kemana ya, ke otak sini, somatosensory cortex. Nah ini ya, kemudian apa yang ada di alat indera itu akan diteruskan ke otak, posisi bagian tubuh, ruang dan lain sebagainya. Makanya tadi ya, kembali ke sini lagi ya, bagian tubuh ya diolah ke otak ya, somatosensory cortex.
Nah, impuls dari alat indera yang ada di tubuh kita ya, terutama di bagian sendi ya, yang ada til dan proprioseptif, kulit dan sendi ya, serta otot ya, diproses di korteks menjadi kesadaran akan posisi tubuh dalam ruang. Nah, bagaimana kita menyadari suatu kondisi sehingga kita bisa mempertahankan postur tubuh ya, ini tadi sistem yang paling utama somatosensoris. Makanya di yang ini tadi ya, sensorisnya ada di paling besar di muscle control dan juga touch, posisi dan pressing. Inilah yang mainkan peranan paling penting. Nah, kemudian sistem vestibular. Saya katakan mulai masuk yang kompleks. Salah satunya sistem vestibular, adanya di telinga dalam ya. Ini bagian telinga luar dari apa namanya liang telinga, daun telinga, liang telinga sampai sebelum perbatasan gendang telinga atau membrana timpani ini disebut telinga bagian luar. Ya, mulai dari membrana timpani bagian dalamnya atau gendang telinga bagian dalamnya ke tulang pendengarannya yang ada di sini, ini disebut bagian telinga tengah. Ya, di sini ada juga yang menghubungkan ke saluran pernafasan ya. Makanya kalau orang batuk pilek itu ada infeksi di sini, bocor gendang telinganya ya, karena ada salurannya di sini. Intermezzo aja. Nah, untuk vestibular itu di mana? Ya di bagian telinga dalam, telinga dalam yang di sini. Ada rumah siput ya, karena bentuknya kayak siput ya. Itu istilah Indonesianya. Tapi ini bukan benar-benar ada siput ya, karena bentuknya aja. Ini istilahnya, istilah ilmiahnya koklea. Bagian koklea di sana, bagian telinga dalam. Di sana ada kanalis-kanalis atau saluran-saluran ya. Kanalis itu saluran, kanal-kanal yang berbentuk semi-sirkular, setengah melingkar, semi-sirkular. Nah, inilah yang menjadi bagian postur ya, postur. Makanya kalau misalnya adik-adik ada challenge ya, kalau di dulu itu orang bungkuk terus berputar 10 kali ya. Nah, orang posisi bungkuk terus suruh nunjuk ke arah tanah, terus muter badannya 10 kali. Nah, terus suruh berjalan lurus. Bisa atau enggak? Kebanyakan orang itu sulit ya, karena baik itu penglihatan maupun sistem di sini udah digoyang-goyangkan dulu ya. Udah dikacaukan dulu ya, sehingga untuk menjaga posturalnya itu sulit ya, terutama bagian sini ya. Komponen vestibular merupakan sistem sensoris yang penting dalam kontrol keseimbangan, ya, kontrol kepala dan gerakan mata. Makanya kalau orang pusing itu kan juga matanya gerak-geraknya itu bisa muter-muter ya. Nah, itu bukan hanya di kartun ya. Jadi pada penyakit tertentu juga, kalau misalnya dia pusingnya barunya parah itu ya, jadi matanya memang bisa muter-muter itu ya. Pada kasus vertigo tertentu ya, itu salah satu yang dilihat, mendadak dilakukan perubahan posisi sehingga ini terganggu ya, mendadak gitu, dilihat gerakan bola matanya apakah goyang kiri kanan atas bawah gitu enggak. Kalau iya berarti ada masalah di faktor keseimbangan di sini ya. Faktor sensoris vestibularis berada di telinga bagian dalam. Sistem vestibular bereaksi sangat cepat sehingga membantu mempertahankan keseimbangan dan kontrol otot-otot postural. Ya, sangat cepat juga membutuhkan waktu ya sebenarnya ya. Nah, kalau seperti challenge tadi ya, orang bungkuk terus dipaksa muter-muter sehingga ininya terganggu ya sensorisnya,
dia akan sulit ya. Tapi pada orang kondisi normal, dia itu dari posisi tidur ke duduk atau tidur ke berdiri, dia nggak akan pusing, deh. Tapi pada orang kelainan ada masalah di sini ya, di inner ear-nya, di semicircularis canalis, sensoris keseimbangan di bagian telinga dalam ini ya. Nah, dia dari posisi tidur ke berdiri aja akan merasakan vertigo ya, muter sekali. Dunia itu seakan goyang. Nah, itu masalahnya di sini. Jadi orang vertigo itu kalau parah ya hanya karena perubahan posisi aja itu ya masalahnya kemungkinan bukan di saraf pusat tapi di bagian inner ear-nya ini. Ya, makanya mungkin gerakan bola matanya juga bisa dilihat. Nah, kita bahas lebih dalam lagi ya. Bagi yang tidak dari biologi, startnya dari awal ya, dari anatomi telinga dulu. Tapi bagian dari biologi mungkin bisa di-refresh ya, bagian telinga itu lebih detailnya di sini. Kita sudah ada pengantar dari sistem telinga tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita masuk vestibular itu berarti telinga. Di telinga bagian dalam. Ingat-ingat. Di sana ada rambut-rambut yang mengatur posisi keseimbangan. Jadi sebenarnya yang mengatur mengetahui keseimbangan kita maju ke depan, mundur ke belakang, miring, itu adalah hair cell yang ada di bagian situ deh, atau sel rambut yang berada di bagian telinga dalam, lebih tepatnya ada di bagian utricula dan sakula. Di sini letaknya. Hair cell yang ada di utricula dan sakula. Utricula, sakula sama aja sama saculus, utriculus. Jadi ada beberapa bagian di telinganya. Vestibula, ampula, bagian tang, utricula, sakula, endolimfe, dura mater. Nah ini kalau di dokteran ya semua harus hafal ya bagian telinga. Tapi kita fokus ke keseimbangan. Keseimbangan ini yang kita pahami hanya beberapa bagian, utricula dan sakula. Bagaimana bagian ini ya? Bagian ini bisa mempertahankan ya. Jadi di area vestibula, di area astibula itu ada kanal-kanal. Ada kanal posterior, anterior, dan horizontal. Isinya merupakan endolimfe atau cairan khusus dengan konsentrasi K+ atau ion yang tinggi, dikelilingi oleh perilimfe. Nah, jadi intinya yang perlu dipahami. Ada cairan endolimfe yang akan mempengaruhi hair cell di utricula dan sakula. Jadi hair cell ini akan dipengaruhi oleh ion K+ ini ya dari cairan. Karena ada pergerakan sehingga menyediakan informasi bagian posisi kepala kita. Ya. Makanya yang penting itu adalah posisi kepalanya juga salah satunya ya. Jadi kalau misalnya utricula itu berkaitan dengan arah horizontal. Horizontal itu berarti maju mundur gerakan samping kiri kanan ya. Nah, jadi kalau kita posisi maju mundur kiri kanan, keseimbangan adalah rambut-rambut yang berada di utricula. Kemudian kita bisa menjaga keseimbangan ketika naik turun misalnya, turun lift ya. Bagi orang yang tidak terbiasa itu kan naik lift aja kaget ya. Tapi kalau yang terbiasa udah biasa aja gitu ya. Mungkin naik pesawat ya, pas landing atau pas take off gitu ya. Nah, itu kan terpengaruhnya apa? Dari sakulus. Atau yang lebih parah lagi ya, pernah naik halilintar mungkin ya, yang dinaikkan secara cepat ya. Apa ya itu ya? Halilintar atau apa ya? Istilahnya ya. Atau jet coaster yang muter-muter mirang-miring. Nah, itu dua-duanya kombinasinya ya. Sikulus, sakulus ya. Sehingga ini tetap bisa terjaga. Bagi orang yang masih muda ya nggak masalah ya. Mungkin pusing-pusing sebentar ya. Kalau yang udah
bermasalah, punya vertigo, ya hati-hati ya, karena ininya udah nggak bekerja dengan baik, bisa muter-muter mual ya. Seperti saya ini ada riwayat vertigo juga, tapi dalam kondisi yang ekstrim ya. Jadi kalau misalnya naik wahana seperti itu ya, ya sampai itu ya muntah ya. Nah, termasuk yang paling simpel naik kendaraan ya. Karena ada yang mabuk kendaraan ya. Nah, itu karena gangguan di sininya gitu. Apalagi kalau kita naik kendaraan sambil main HP, sambil membaca. Nah, itu juga udah dari pengalihan apa namanya? Kita langsung bermasalah dari keseimbangannya, dari herselnya juga ada masalah dari lingkungannya. Nah, jadinya akhirnya pusing. Nah, pusing yang dimaksud secara medis itu sebenarnya pusing berputar ya, bukan pusing kepala. Tapi kan orang orang datang kalau periksa itu kan sakit kepala atau berputar kan ngeluhnya pusing. Dok, saya pusing. Biasanya dikonfirmasi. Pusingnya itu muter atau nyeri kepala. Ya, kalau nyeri kepala itu berarti karena bukan karena faktor keseimbangan, tapi karena pusingnya itu muternya itu perlu digali ya. Apakah dari berpergian tempat tinggi atau dari naik suatu kendaraan tertentu ya, atau apa namanya, masalah di telinga, punya silindris atau minus tinggi gitu. Karena yang mengatur orang keseimbangan tadi adalah penglihatan dan juga bagian telinga, bagian ini ya, rambut-rambut yang ada di utricula dan sakula. Nah, 3 slide sendiri ya untuk yang vestibular. Slide ketiga dari sistem vestibular. Nah, ini terkait dengan ion yang diberikan oleh endolimfe tadi ya. Jadi cairan endolimfe fungsinya apa ya? Yang kayak ion K+ ini ya. Ya, jadi ketika rambut-rambut itu bergerak sesuai dengan arah postur tubuh ya, disebut stereosilia ya. Silia itu rambut ya. Yang ada di utricula dan sakula tadi, sensor dari rambut tadi ya. Nah, ketika bergerak, ini ion-ion inilah yang akan masuk ya, masuk ke dalam saraf keseimbangan. Nah, ion ini menggerakkan, akan membuka kanal dari sistem sensorik itu tadi. Ya. Jadi K+ masuk, Ca2+ keluar ya. Sehingga apa? Sehingga reseptor keseimbangan ini terpicu ya, terpicu ya. Awalnya dari gerakan rambut dan juga plus ya. Ada istilahnya nih ya, stereosilia dan kinosilium ya. Jadi di sana itu ada rambut-rambut kinosilium itu yang silia atau rambut yang mendeteksi pergerakan ya, bisa bergerak ya. Stereosilia rambut-rambut lainnya. Jadi kalau misalnya ada pergerakan di kinosilium ini ya, maka akan terjadi eksitasi atau munculnya rangsangan impuls ya, rangsangan dari sensor tadi sehingga K+ dari cairan tadi bisa masuk dan membuka kanal atau celah ya, membuka saluran ion di sini, mengeluarkan Ca ya, kalau K+ masuk Ca itu keluar dari sini. Nah, Ca inilah yang mengaktifasi dari sensor selanjutnya. Bisa dibaca dari sini. Lateral vestibular nuclei atau superior dan inferior memberikan sinyal untuk mempertahankan postur tubuh. Medial vestibular nuclei, superior dan inferior, memberikan instruksi untuk pergerakan mata. Ya, jadi nantinya yang akan dipengaruhi adalah postur tubuh dan juga pergerakan mata. Melalui sistem apa? Sistem kanal kalium dan kalsium. Kalsium, kalium terbuka dan kanal kalsium yang masuk untuk memelihara keseimbangan tadi. Yang dipengaruhi apa? Ya, dipengaruhi adalah
postur tubuh dan juga pergerakan mata. Nanti adik-adik kalau kuliah saya masih belum dong, nah, silakan dicari videonya ya. Videonya ada beberapa video di YouTube animasi dari luar negeri tentunya yang berkaitan dengan kanal dan juga rambut atau cilium yang berada di apa namanya tadi sakulus dan utriculus dalam pengaruh timbangan ya. Bisa lebih jelas mungkin kalau animasi. Nah, ini udah saya 3 slide untuk vestibular. 10 menit lagi. Sebentar. Kita lanjut ke bagian berjalan. Kemarin kita bahas ke kontrol pergerakan ya. Sekarang ke koordinasi yang kaitannya dengan pergerakan dan keseimbangan. Karena kita sudah tahu kemarin kontrol-kontrol dari otot dan tulangnya, dari lokal dan juga highest ya. Jadi berjalan itu membutuhkan koordinasi yang akurat dari banyak otot ya. Ternyata tidak hanya kaki, jadi lengan ya terpengaruh ya. Kemudian coba saja orang yang lengannya diikat, nah, itu pasti akan berjalannya nggak nyaman dalam mempertahankan keseimbangan. Posturnya juga, kemudian gerakan kaki yang ditinggalkan dan dijatuhkan ke arah depan itu. Bagaimana orang berjalan ya, tentu saja diawali oleh gerakan yang menyebabkan jatuhnya tubuh ke arah depan. Kemudian melangkahkan kaki ke depan untuk menyangga tubuhnya. Jadi misalnya ini mulai berjalan, ini dijatuhkan dulu ya. Ini ditinggalkan, titik tubuh akan beralih ya. Postur pun akan dipertahankan bagaimana tetap tegak ya. Pada kondisi normal ya, bukan naik ke atas ya. Kan orang itu tidak berjalan berlari seperti film Naruto ya. Nah, kalau film Naruto itu kan tangannya malah di belakang kemudian orangnya bungkuk, tidak seperti itu aslinya ya. Jadi ini dipertahankan posisi tegak. Meskipun tubuh ke arah depan tapi mempertahankan postur yang normal itu siapa yang berperan ya? Dan apa fungsinya? Fungsinya adalah jadi pergerakan yang normal dan baik itu akan mencegah dari resiko cedera. Proper form can improve your pace dan juga mengurangi dari cedera. Nah, ini kemarin sudah kita bahas sedikit bagaimana yang mengatur sensorik dan motoriknya. Kita bahas sedikit saja untuk review. Jadi serat otot ekstensor aktif menyangga tubuh, kontralateral ekstensor dihambat sehingga bagian tubuh lainnya
tidak menjadi lentur atau bergerak depan. Maksudnya apa? Jadi ketika yang menyangga tubuh, nah ini diabaikan yang ini ya, pakunya ini ya. Ini hanya untuk ilustrasi aja. Ya. Ketika yang diaktifkan untuk apa namanya menyangga tubuh, maka kontralateralnya ya, posisi sebaliknya akan di misalnya ini yang menyangga ini ya. Kalau ini kan ilustrasinya keinjek paku, aduh sakit ya. Ketika ini menyangga, maka ini akan direlaksasikan akhirnya. Ini kan sakit, memerintahkan di sini refleks untuk menyangga, yang di sini direlaksasi. Ya, ini kontraksi, ini relaksasi. Tapi berjalan prosesnya sebaliknya. Anggap aja ini yang lumpuh ya. Ini yang aktif ya. Nggak ada sensor-sensor di sini untuk membuat merelaksasi. Tapi ini kan agak kurang pas nih gambarnya. Ini hanya ingin menjelaskan kembali bahwasanya ada interneuron di saraf tulang belakang yang berperan pada tingkat lokal. Nah, jadi gambar ini hanya ingin menjelaskan demikian ya. Tapi ilustrasinya kurang pas karena ini ilustrasi dari ketusuk paku ya nociceptor. Karena gambarnya adanya yang kemarin. Nah, gimana kalau berjalan ya? Ini tadi ya. Yang lebih utama ini berjalan. Orang napak, orang napak. Stepping, attract, stimulate, sensor receptor. Ada sensor di sini. Oh, saya napak di sininya. Tapi nggak usah pakai mikir tentunya ya. Ya ada reseptor sini meneruskan ya, ke bagian tulang belakang ya, interneuron tulang belakang ya. Kaki kontralateralnya kontra ya, kontralateralnya berlawanan. Kaki yang kontra itu akan terstimulasi ya untuk melakukan untuk mengangkat ini ya. Kalau kaki yang diangkat, kalau kaki kita mengangkat berarti yang kontraksi adalah bagian depan ya. Di otot-otot ini ya akan mengalami pemendekan ya. Kemudian yang ini akan diteruskan ya, diteruskan untuk gerakan berikutnya ya, untuk menahan ketika ini berhenti napak ini digoyangkan dan kaki kanan napak ya. Ini kayaknya mirror ya, jadi left right-nya jadi kebalik. Nah, oh enggak di mirror, ini benar ya, yang dimaksud ini. Jadi ketika ini ada reseptor dulu ya, napak, ini diangkat ya, digoyangkan untuk gerakan berikutnya, bagian medula spinalis atau tulang belakang ya, ini akan mengaktifkan langsung ke otot yang akan menggerakkan kaki ya. Juga untuk gerakan berikutnya, untuk menyangga kaki berikutnya. Ini urutannya 1, 2, 3 di medula spinalis. Motor neuron akan menggerakkan di bagian 4 ini. Motor neuron dari berbagai macam jalur medula spinalis. Nah, ini coba adik-adik ya sebagai sisa waktu ya, sisa waktu ini karena saya ada kegiatan lain. Nah, silahkan di apa ya, dikumpulkan sebisanya semampunya deh, sambil iktikaf ya, dipahami, cari-cari informasi ya. Jadi 2 pertemuan ini ya, terutama satu pertemuan yang terakhir ini ya, adik-adik bisa menjelaskan ini ya. Karena ini kan saya makannya waktu setengah jam. Nanti akan saya buatkan G-form ya, G-form untuk mengumpulkan tugasnya ya. Silahkan mau kopas terserah, mau nulis tangan terserah, yang penting paham ya. Ini saya kirimkan ke
Bu Endah ya buat diteruskan ke kalian. Di screenshot juga boleh, di foto juga boleh. Sekarang silahkan di foto screenshot sebagai tugas kuis ya, pengganti setengah jam yang terlewat ini ya. Nah, terima kasih. Mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu. Nanti silahkan pertanyaannya boleh ditanyakan di Giveform saja. Nanti saya akan bikin 3 kolom ya, nama, NIM, jawaban kuis ya, dalam bentuk upload ya. Kemudian juga pertanyaan jika ada. Jadi akan kita bahas di pekan depan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, mungkin itu aja. Saya bersiap untuk screenshot. Materinya sudah di-share belum Mbak, dari akademik? Silakan diaktifkan kameranya. Belum di-share ya materinya dari akademik. Nanti silahkan minta ya. Saya beritahu Bu Enda nanti biar bisa minta untuk materi untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Ditahan dulu selama kurang lebih gambarnya sampai saya bilang